Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS bab 4 bagian A, yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara. 1. Mengenal masa praaksara. 2. Periodisasi masa praaksara. Siapkan alat tulis, buku paket, buku catatan, dan gadget kalian. Kita mulai PJJ dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa memahami pengertian masa praaksara, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia, dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. 1. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan atau disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan dan dikenal dengan masa prasejarah. Dimulainya masa praaksara sejak manusia ada di muka bumi ini, dan berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, sedangkan masyarakat Indonesia mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Ibu akan memberi contoh manusia dan bumi pada zaman praaksara. Di sini ada foto-foto masa praaksara dan ada contoh keadaan bumi pada masa praaksara. Peninggalan masa praaksara. Fosil manusia purba. Fosil adalah untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Yang kedua di sini ada artefak. Artefak yaitu untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada zaman itu. 2. Berlangsungnya masa praaksara. 1. Periodisasi secara geologis adalah untuk mengetahui terbentuknya bumi dari masa awal sampai seperti ini melalui lapisan-lapisan bumi. Menurut para ahli geologis, sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4 zaman. A. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua, kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan di atasnya. B. Zaman Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, seperti jenis ikan, amfibi, dan reptil. C. Zaman Mesozoikum berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan makin berkembang dengan munculnya binatang seperti dinosaurus, berbagai jenis burung. Zaman ini disebut zaman reptil karena jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. D. Neozoikum, zaman kehidupan baru, berkembang kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi 2, yaitu 1. Zaman tersier. Pada zaman ini jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui, seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa.
Eropa Utara. 2. Zaman Kuartier, berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Sekarang yang kedua yaitu periodisasi secara arkeologis. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda peninggalan masa praaksara, maka praaksara dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu 1. Zaman batu, 2. Zaman logam. Zaman batu dibagi dalam 3 masa, yaitu 1. Paleolitikum, disebut zaman batu tua, dapat ditemukan di Pacitan, Ngandong, Jawa Timur, dan disebut kebudayaan Pacitan dan Ngandong. 2. Mesolitikum, disebut zaman batu tengah, hidupnya sudah menetap, tinggal di dalam gua. Peninggalannya kapak Ugam dan kapak Sumatera. 3. Neolitikum, zaman batu baru, hidupnya menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri dengan bercocok tanam. Hasil kebudayaannya kapak persegi dan kapak lonjong. Ada satu lagi menurut para ahli, tidak dimasukkan ke 3 zaman ini. Artinya mereka mengelompokkan atau menggolongkan sendiri karena hasil kebudayaan yang dibuat manusia yang hidup pada masa zaman itu terbuat dari batu-batu besar, sehingga mereka menyatakan zaman batu besar atau megalitikum, atau bisa disebut juga di sini tradisi megalitik, yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Peninggalannya di sini ada contohnya seperti menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan bagi orang yang telah meninggal. Yang kedua di sini ada dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, sebagai pelinggih tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ketiga ada waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat, ditemukan di Sulawesi Tengah. Yang keempat di sini ada sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup, ditemukan di daerah Bali. Yang kelima di sini ada punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat dihubungkan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh. B. Zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Zaman logam dibagi 3, yaitu perunggu, tembaga, dan besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Peninggalan zaman logam: 1. Nekara. 2. Kapak corong. 3. Cendrasa. Yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu
masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundingan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Terjadi pada masa Pleistosen yang berawal sejak 1,6 juta tahun sampai 10.000 tahun yang lalu, yaitu masa terjadi glasial atau masa es. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Manusia hidup nomaden atau berpindah-pindah. Hidupnya berkelompok, sekitar 90% waktunya dihabiskan untuk mencari makanan. Kebudayaan yang ditemukan yaitu kampak perimbas, kampak penetak, kampak genggam, alat serpih, alat dari tulang dan kayu. Yang B. Masa berburu dan mengumpul makanan tingkat tinggi atau tingkat lanjut. Diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Manusia masa ini sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem berladang. Hidupnya sudah menetap di dalam gua. Kebudayaan yang ditemukan kampak Sumatera, alat tulang sampung yang terbuat dari tulang dan tanduk. 2. Masa bercocok tanam. Diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Yang ketiga yaitu masa perundingan, merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Perundingan berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu, misalnya pembuatan perhiasan, sampan, dan gerabah. Diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Nah, kalian bisa lihat ya, contoh di sini nih ada mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ada contoh manusia masa perundingan dan masa bercocok tanam. Sekian pembelajaran IPS hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.